Justru iblis bantuin Yesus supaya disalib karena dia masuk mencium Iya, Yesus. Ini makanya bukan saya gagalin, bilang ini malah bantuin ini Bang. Iblis malah bantuin bukan. supaya Yesus disalib. Gini loh, maksud saya dari awal iblis itu sudah menggoda si Yesus untuk apa? Untuk menginginin, artinya mengikuti kehendaknya si iblis. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa digoda sama iblis? Iya saya tahu, tapi kan iblis kan Salah gagal satu mengasihi ajarannya. musuh. Anda sudah lakukan Ya. itu, mengasihi musuh. Iya. Oke, apa? Siapa musuh yang Anda kasih? Sudah mengasihi iblis? Mengasihi iblis. Gini loh, mengasihi musuh Iblis itu musuh artinya atau tidak teman? membalas kejahatan dengan Oh, kejahatan. ternyata beda lagi maknanya. Ternyata mengasihi musuh itu tidak seperti yang tertulis, tapi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bilanglah dari tadi, berarti bukan Tidak itu membiarkan tulisannya. artinya. Pak, Bukan. Bapak, Artinya saya apa? tanya, saya tanya tampar pipi kiri kasih kanan itu ajaran yang betul, ajaran yang secara tekstual atau tidak? Itu ada maksudnya, bukan artinya Saya membiarkan. tanya, Sekarang saya apabila tanya, pipi Bapak kejahatan ditampar, Bapak kasih nggak pipi kejahatan Bapak nggak satu ditampar lagi? itu? Coba. Saya- Menampar itu kejahatan nggak? Membalas membalas nggak? kejahatan bukan kejahatan. Siapa bilang Aduh, membalas kejahatan? ini, Pak. Oh, Kalau kita berarti memberikan pipi kiri, contoh nih, ditampar pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Rifa, Bunda Rama, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Alkitab ya, karena ya sedang Yesus ngambil. dicobai iblis di padang gurun, saya tahu. Betul. Nah, itu adalah salah satu upaya iblis untuk menggagalkan misi Yesus. Mengagalkan misi apa? Iblis ingin Mengagalkan misi apa? untuk rencana keselamatan. Berarti Yesus sebenarnya Yesus iblis itu- tidak menginginkan kematian Yesus. Iblis itu ingin dong menginginkan Yesus itu mati supaya Tapi katanya gagal menggagalkan rencana kematian keselamatan. Yesus. Gimana? Tunggu. Enggak, dia Iblis mencoba mencobai- menggagalkan Yesus supaya Yesus tidak jadi mati. Ini iblis ingin nggak sih Yesus mati sebenarnya, Pak? Bukan. Gini, sorry. Maksudnya gini. Gimana? Dari awal, sebelum Dari awal? Yesus disalibkan, iblis itu kan ingin menggagalkan rencana keselamatan yang Rencana apa? dibuat. Rencana penyaliban. Iya. Berarti penyaliban. sebenarnya iblis nggak mau Yesus disalib sebenarnya.
Iblis mau maksudnya sebelum itu Mau tapi pun, menggagalkan. Gimana ini, Pak? enggak, maksudnya dia sudah dari awal sudah mau menggagalkan sampai ke penyaliban. Iya, gitu loh. artinya kan iblis tidak mau kan Yesus disalibkan? Iblis mau dong. Jadi Lah, katanya mau gimana ini? Mencoba Katanya mau menggagalkan. Iblis itu dengerin Unirifa. Iblis itu dari awal sudah ingin Yesus itu, istilahnya iblis itu ingin Yesus menurut sama dia gitu loh. Jadi mencobai keindahan-keindahan dunia yang dimiliki untuk diberikan kepada Yesus, kan ingat nggak Supaya yang waktu penyalipan iblis tidak bilang? terjadi. Iya, supaya penyalipan tidak terjadi kan? Ya, yang iblis tahu itu adalah Yesus itu kan datang ke dunia untuk ada rencana misi besar kan. Iblis Benar tahu nggak? kan kalau Yesus itu mau menyelamatkan manusia? Tahu iblis? Kalau iblis, saya rasa itu nanti saya akan cari Ya. jawabannya di Alkitab. Ya kalau dia tidak tahu apa yang mau dia gagalkan, orang dia tidak tahu intinya, rencana Yesus kok. Maksud saya gini, kan tadi Mana Unifah ini? tanya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus nggak? Iya, tapi Itu motivasinya jahat. Motivasinya Ya udah. jahat apa? Apa motivasinya? Dari mana Anda mau tahu motivasi- Tunggu. Dari mana tahu motivasi iblis? Anda temenan sama iblis? Ada pernah ngobrol sama iblis? Di dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan, Dalam masuklah Lukas iblis ke dalam 22 nomor Yudas Iskariot. Loh. Artinya, Tuh. Justru iblis bantuin Yesus supaya disalib karena dia masuk mencium iya, Yesus. makanya Ini bukan saya gagalin bilang, ini, malah bantuin ini, Bang. Iblis malah bantuin Bukan. supaya Yesus disalib. gini loh, maksud saya dari awal iblis itu sudah menggoda si Yesus untuk apa? Untuk menginginin, artinya mengikuti kehendaknya si iblis. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa digoda sama iblis? Iya, saya tahu. Tapi kan iblis kan gagal di situ. Nah, iblis itu menggoda Yesus supaya Yesus tidak jadi disalib, bukan? Bukan ke situ larinya. Maksudnya Terus dari apa? dari awal dia sudah artinya dari awal itu dia udah punya niat jahat, motivasinya jahat. Dia gitu loh. jahatnya apa? Motivasi jahatnya. Anda tahu motivasi iblis ini dari mana sih? Saya bingung. Ya, Motivasinya sejak apa? awal iblis sudah mencobai Yesus kan dengan meminta dia menjatuhkan dirinya, ya kan? Dari Supaya padang apa? gurun. Supaya apa? Supaya Yesus tidak jadi disalib kan? Bukan supaya Yesus tidak disalib, bukan Lah, itu. tujuan Artinya Yesus ke dunia ngapain, Bang? Kan disalib kan? Iya, maksud saya Lah, kan kalau begitu ya Gini. iblis ini berharapnya Yesus kan tidak disalib. Harusnya kan begitu. intinya iblis ingin Yesus mati. Oke, iblis ingin Yesus mati, Iya, ya. Udah. Nah, ketika iblis menginginkan Yesus mati, apa yang dilakukan oleh iblis? ya itu makanya dia cobai dari awal. Dia bilang jatuhkanlah dirimu. Kalau kau berhasil memang nggak? anak Tuhan. Gak berhasil Ya kan? kan? Gak berhasil Iya, kan? iya. Berarti nggak iblis berhasil, gagal sampailah dong. dia. Iya, Iblis gagal. sampailah. Nah, kalau memang iblis gagal ingin mematikan Yesus, kenapa dia masuk ke dalam Yudas justru bantuin Yesus biar disalib? Dia menginginkan kematian Yesus. Ya kalau begitu benar saya dari tadi ya, menginginkan kematian Yesus adalah iblis iblis. dengan motivasi yang jahat. Kan saya bilang Sudah. tadi. Lah motivasi mah bodoh amat, itu masih iblis Oke, yang punya. sekarang Udah pertanyaan keren. kedua tadi, yang kedua tadi Unirka bilang Bapak Enggak, di- saya Bapak di selesaikan sorga. dulu. Enggak, saya selesaikan dulu. Teman-teman Oke. perhatikan ya. Bapak di surga menginginkan Yesus mati disalib. Si Bilis juga menginginkan Yesus mati disalib. Berarti sama-sama keinginannya bareng. Sama. Tapi Bapak Berarti di surga menginginkan kematian Yesus dengan maksud baik, yaitu rencana keselamatan. Itu harus Iya, dibedakan. Iya, Jadi intinya motivasinya Yesus, itu berbeda dengan iblis. kalau Unirka. motivasi, Abang tahu dari mana motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Pernah ngobrol sama Tuhan dan Kenapa iblis nggak? Karena motivasi dibilang itu motivasi? niat, Bang. Iya, Niat tahu, Abang tahu kenapa arti motivasi motivasinya, itu niat. Mbak? Iya, kenapa saya bilang baik? Yaitu rencana besar yang Bapak di surga sudah rencanakan untuk Iya, keselamatan saya sudah manusia tahu itu. dari Saya dosa. bukan Terus, bertanya, Bang izin Bang. Abang tahu motivasi saya hadir ke TikTok? tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Kenapa Abang tahu motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Di mana tertulis motivasi Tuhan dan iblis? Coba tunjuk kasih saya dalilnya. Karena kan ini motivasi Bapak di surga itu kenapa saya bilang baik untuk rencana keselamatan. No. Dalam Yesaya. Saya tanya, jangan karena dulu. Saya minta dulu motivasinya di mana tertulis. Motivasi Bapak sebagai Tuhan dan motivasi iblis sebagai iblis itu di mana tertuangnya dalam kitab suci? Karena Oke, Anda yang motivasi melihat Bapak, saya. kenapa saya bilang baik? Satu, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes begitu 3 besar bentar. kasih Allah
Iya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kan gitu kan? Mengaruniakan bukan? Mengaruniakan bukan Iya. menyalib dan bukan menumbalkan kan? Artinya Berarti, Unifa, dia memberikan anaknya yang dikasihi untuk menebus dosa manusia Di mana melalui tertulis rencana itu? keselamatannya. Di mana tertulis itu? Di situ Di dalam kisah mengaruniakan. Rasul 2 ayat 23, Jangan Yesus lari ini dulu, diserahkan jangan dipelintir. Di depan saya tidak boleh mempelintir kitab suci. Izin, maaf. Saya menghormati kalian sebagai Kristen. Depan saya jangan namanya ini eksegesis cabang apokrifa namanya. Di bawah ayat 1 dibacakan terus tidak dijelaskan, dilempar ke belakang. Ambil ayat 1 dibacakan, dilempar ke belakang. Namanya comotologi namanya, comot-comot ayat. Di dalam Yohanes yang Anda baca tadi, begitu besar karunia Bapa, dia mengaruniakan. Kenapa Anda tafsir jadi menumbalkan atau jadi menghabisinya di tiang salib? Di situ mengaruniakan. Anak itu karunia. Kalau karunia itu bang, anak dikaruniakan kepada Anda bukan untuk ditumbalin bang, bukan untuk dipijak-pijak bang, tapi dibesarkan, dicintai, dikasihi. Karena anak itu karunia. Maka ketika Anda mengatakan keinginan Bapak untuk membiarkan Yesus mati di tiang salib dengan motivasi benar, itu dapat dari mana? Di situ tertulisnya begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Para nabi-nabi itu karunia Tuhan semuanya. Jangan Anda coba pelintir, kecuali Anda punya data dalam magisterium. Oh, ini magisterium saya, oke saya terima. Oh, ini kata pendeta saya, oke saya terima. Jadi ketika Anda membaca satu kitab suci, belum Anda selesaikan, Anda sudah lari lemparkan ayat lain, datangkan ayat baru, itu namanya comotologi. Jangan salahkan orang Islam comot-comot ayat, karena kalian sendiri begitu. Ya, coba tunjukkan di dalam ayat itu, Yohanes yang Anda baca itu, di mana di situ dikatakan begitu besar kasih Allah, lalu dia mengaruniakan anaknya untuk dimatikan di tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau tidak jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada yang tidak tertulis. Ini ambigu namanya, bias. Silakan. Silakan saudaraku. Kalau menjelaskan kitab suci itu pakai teks dan konteks. Jangan tekstualnya terus Anda tafsir sendiri tanpa menggunakan pendekatan ilmiah. Ya, jangan begitu, enggak boleh, enggak bagus. Di mana di situ tertulis? Coba Bapak baca lagi. Di mana tertulis? Oke. Di mana-mana? Ya, silakan bacakan. Ayat tadi jangan kemana-mana dulu. Ayat tadi. Iya, oke. Begitu besar tadi, ya, kasih kan, Tuhan. Karena begitu Ya, besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana di situ Supaya tertulis? setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Bagus. beroleh hidup yang kekal. Berarti di situ Oke. dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada siapa kepada siapa yang percaya Yesus mati di tiang salib, bukan, tapi percaya kepada apa yang Yesus katakan. Percaya nggak Bapak sama Yesus? Percaya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Bapak Tuhannya ada berapa? Bapak, Tuhannya ada berapa? Maksudnya? Nggak, Pak Junta ini Tuhannya Tritunggal atau Echad? Tritunggal. Hah, sejak kapan Yesus mengajarkan itu? Katanya tadi percaya Oke, sama tidak ada Yesus. Tritunggal. Itu iman Kristen. Nah. Oke, kita nggak usah bicara dogma dulu. Bang. Makanya saya bilang, jadi jangan klaim dulu depan saya. Saya ini sistemnya gini. Kalau adalah klaim, saya minta bukti. Karena saya kalau mengklaim saya kasih bukti. Kalau tidak ada klaim, saya tidak minta bukti. Nah, makanya kita balik nih. Di dalam ayat itu, begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Enggak siapa Allah. yang percaya. Allah, kami enggak. Pak, itu L-nya ada berapa? L-nya ada berapa? Jangan disalah-salah. Itu Allah. Ya, Kami L-nya tidak ada pernah membaca berapa? itu Allah. Pak, yang salah itu bacaan kalian bukan tulisannya. Tulisannya tuh Oke lah, L-nya saya 2, nggak mau kalau L-nya 1 memperdebatkan baru itu, Allah. lanjut. Tapi kami nggak bicaranya gitu. Allah. Nggak ada Allah Pak, di dalam Alkitab kami. kalau Allah Bapak ya. mau menggunakan kata Allah, hilangkan L-nya 1 seperti huruf dalam Allah. kitab Ibrani. Ya Allah. makanya Bapak hilangkan L-nya Bukan 1. Allah. Sedangkan A-L-L. Bapak, Allah, bukan L-nya Allah. ada berapa? L-nya ada berapa? 2. Allah. Nah, sejak kapan Allah. L2 dibaca Allah? Sejak yang ngajarin Bapak Allah. begitu siapa? Allah, bukan Allah. Pak, huruf L. Ya udah, Pak, kita nggak usah memperdebatkan itu lah, nggak ada fungsinya. Tunggu itu. sebentar, Oke lah, lanjut sebentar. dulu. Ada fungsinya. Ini penistaan soalnya. Saya harus luruskan nih. Perhatikan teman-teman. Inilah kejinya teman-teman kita Kristen. Mereka mengambil transliterasi nama Tuhan Allah. Lafaz alim lam jalalahnya harus ditafkim, ditransliterasi kepada bahasa huruf Latin ALLAH. Mereka berkelit kemudian bahwa bacaannya bukan Allah tapi Allah. Padahal di situ teman-teman itu transliterasi dari huruf Arab alif,
Lam ha, nauzubillah teman-teman. Lalu diganti Gini loh, sama Uni gereja. Rifa. Diam dulu, jangan diam dulu. Ini ilmu ya. Ini maaf, ini ilmu. Nanti Bapak boleh menjelaskan. Kalau Bapak ada ilmu boleh. Diganti kemudian menjadi huruf Latin, lalu dirubah cara melafazkannya. Lalu mereka bilang Allah. Saya justru sepakat, seluruh orang Kristen sepakat dengan kata Allah. Karena kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Silakan kalian panggil Tuhan kalian dengan Allah. Alif lam mim he dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Saya bisa tunjukkan data buat Anda. Kami sepakat kok. Hilangkan itu L-nya satu. Pakai kata A-L-A-H saja. Kenapa kalian harus double L-nya? Karena kalian ngikuti alif lam jalalah. Tuh abangku. Ilmu nih saya sampaikan. Lanjut ke tema diskusi saya. Saya sudah bilang begini, teman-teman itu jangan banyak statement dari hal yang kalian tidak ketahui. Nanti saya komparasi, nanti saya luruskan, nanti sakit hati kalian nanti. Nah, sekarang kali kita kembali nih. Di situ tertulis begitu besar kasih karunia Allah, ya Allah. Lalu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan beroleh hidup kekal. Di mana di situ tertulis barang siapa yang menyalibkan anaknya lalu percaya dia disalib maka hidup kekal, itu di mana? Kenapa Anda malah mentafsir ayat itu bahwa Bapa menginginkan kematian Yesus di tiang salib? Bahkan Anda baca Yohanes pasal ke-8 itu, Bapa itu mengasihi Yesus. Apa? Baca Yohanes 8:33 ya, baca benar-benar. Saya lagi bahas Yohanes 8:44 loh. Baca di 37-nya. Ya, ini kita baca sama-sama. Saya ini tidak lari-lari. Ayat ini saya pakai terus. Ya, kita baca Yohanes pasal ke-8 supaya kita tidak menista agama di sini ya. Nih. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Temanya, judulnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Theos. Nah, aku tahu, kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong loh. Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu pekerjaannya? Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Mereka menghina Yesus. Bapa kami satu, yaitu Allah. Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Bapa, karena mereka merasa anak Allah. Nah, jika nih Yesus langsung bilang nih, wahai kalian manusia, siapapun kalian yang ngaku-ngaku anak Tuhan, jikalau Allah adalah bapakmu junta, kamu akan mengasihi Yesus junta. Bukan malah tepuk tangan ketika dia mati di tiang salib lalu mengklaim bahwa matinya itu buat kamu. Tapi kamu harus mengasihi dia. Caranya mengasihi dia seperti apa? Memperjuangkan supaya dia sebulu pun tidak disentuh oleh Hansip Romawi, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Mereka jadi tameng buat Nabi kami. Mereka mencintai Nabi kami. Mereka tidak biarkan Nabi kami kenapa-napa. Siapa? Salah satu wanita pejuang tangguh yang akan mengorbankan dirinya mereka korbankan untuk Nabi kami. Ini baru mengikuti firman Tuhan, menyelamatkan para nabi, melindungi para nabi supaya tidak diganggu sama orang-orang jahat. Tapi apa yang kalian lakukan umat Kristen? Kalian membenarkan kematian Yesus dengan merayakannya per tahun, tepuk tangan, bahkan menikmati kematian Yesus. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, adalah iblis. Apalagi kalian yang menikmati kematian Yesus, lebih iblis daripada iblis. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya makanya saya bicara pakai Bible. Saya mau ngasih dalil lagi, ngasih ayat Ya, lagi. yang tadi Untuk- belum selesai. untuk Yohanes Tuhan. 8. Saya Karena ada 3 ayat silakan. Uni Rifa untuk Oke. mendukung ini. Gak bisa Yang cuma tadi satu itu, ayat saya kasih. yang tadi itu berarti yang tadi tidak berguna. Yang ngapain dikasih ke saya kalau gitu gak ada gunanya itu? Apa Ya, gunanya? ini yang dua ayat lagi yang mau saya kasih supaya Uni Rifa. Kan tadi Bukan minta nih, guna ayat di mana tadi. tertulis Guna ayat maksud tadi apa? Allah. Guna ayat tadi tadi apa? bahwa karena begitu besar kasih Allah, artinya Allah kan mengasihi Yesus, itu kan anaknya. Ya. Dia berikan untuk
ini untuk menebus Itu dosa apa? manusia karena Tuhan Di mencintai. mana di situ? Di mana di ayat itu bahwa Kan dia bilang karena kalau begitu besar Yesus kasih itu Allah. menjadi penebus untuk menjadi Makanya ini saya karunia. kasih 2 ayat lagi ya. Tunggu sebentar, Sebentar saya kasih 2 dulu, ayat lagi. Saya sebelum pindah ke ayat Biar- lain, apa gunanya ayat barusan Anda kasih ke saya? ya gunanya bahwa Allah itu mengasihi Yesus, dia Loh. menyerah, artinya kepada siapa percaya orang berdosa kalau percaya kepada Yesus akan diselamatkan karena jalan percaya kebenaran kepada itu adalah ya? Yesus. Ya, percaya Iya. kepada Yesus ya. Betul. Oke. Anda percaya kepada Yesus? Percaya, makanya kasih Apa saya yang Anda kesempatan untuk percayai dari perkataan Yesus? Tunggu dulu, jangan Pak. Anda kasih 3 ayat sama saya. 1 ayat ini aja belum selesai loh. Apa yang Anda percaya dari Yesus? ajarannya. Mana ajarannya yang Anda percaya? Coba kita ambil 1 aja pembuktian loh. Ajaran Yesus. Iya, Tapi apa katanya yang Anda Uniripa belajar Alkitab. Masa Yang nggak saya tahu tanya ajaran Yesus Anda. apa? Kalau saya jangan ditanya, saya hafal. Yang saya tanya Oke. Anda. Anda kan mengklaim percaya Ajaran sama Yesus Kalau- mengasihi mengasihi bentar. musuhmu. Salah satu Mengasihi ajarannya. musuh. Anda sudah lakukan Iya. itu, mengasihi musuh. Iya. Oke. Apa? Siapa musuh yang Anda kasih? Sudah mengasihi iblis? Mengasihi iblis. Gini loh, mengasihi musuh iblis itu musuh artinya atau tidak teman? membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, ternyata beda lagi maknanya. Ternyata mengasihi musuh itu tidak seperti yang tertulis, tapi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bilanglah dari tadi, berarti bukan Tidak itu membiar- tulisannya. Artinya bukan membiarkan kejahatan itu terus menerus Uniriva seperti Loh, tampar pipi Pak, kiri, kasih pipi ditampar kanan. pipi kiri, bukan. tunggu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, itu membiarkan orang jahat nggak buat nampar lagi? Tidak membiarkan kejahatan, menampar Saya bukan tanya nih, kejahatan. Kalau Bapak ditampar Kejahatan pipi tidak kiri, membiarkan ya. kejahatan. Ya, Tuhan oke, saya tidak tanya. pernah membiarkan kejahatan itu terus menerus. Oke, saya tanya. Kejahatan itu jangan dibalas kejahatan itu, maksudnya Uniriva sama dengan Pak, perumpamaan jangan tentang jangan penabur. Bapak, Kalau jangan memang Bapak pikir dengan Uniriva Bapak bicara. pernah belajar Alkitab, tahu nggak tentang penabur benih? Saya nggak bahas penabur. Itu Tampar pipi kiri, itu kasih nggak kanan bisa dulu kita bahas diartikan dulu. menabur benih di batu, Saya di lagi nggak jalan, bahas di- itu. di, Bapak di ini jujur semak saja. berduri. Pak, Bukan. Bapak, Artinya saya apa? tanya, saya Ah. tanya tampar pipi kiri kasih kanan itu ajaran yang betul, ajaran yang secara tekstual atau tidak? Itu ada maksudnya, bukan artinya Saya membiarkan. tanya, Sekarang saya apabila tanya, pipi Bapak kejahatan ditampar, nggak? Bapak kasih nggak pipi Kejahatan Bapak nggak satu ditampar lagi? Itu? Coba. Saya- Menampar itu kejahatan nggak? Membalas membalas nggak? kejahatan bukan kejahatan. Siapa Aduh, bilang membalas kejahatan? Uniriva, Oh, kalau kita berarti memberikan pipi kiri, contoh nih, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu artinya kita membiarkan kejahatan dong. iya, Bapak membiarkan kejahatan. Berarti agama Kristen mengajarkan untuk Bukan. membiarkan kejahatan. Bukan begitu. Kita tidak membiarkan kejahatan itu terus menerus. Kalau tidak Artinya membiarkan kalau kejahatan dihentikan, Pak. Bapak kenapa sih? Loh. Kalau Bapak tidak membiarkan kejahatan, Bapak hentikan dia berbuat jahat. Tapi Bapak tidak. Kalau Bapak artinya ditampar, tidak Bapak kasih sebelah membalas lagi. kejahatan itu dengan kejahatan Uniriva supaya Sejak kejahatan tidak kapan Oi, ini nggak kalau ngomong Aduh. jangan ngawur. Kalau ngawur? yang membiarkan Memang kejahatan itu itu maksudnya. adalah Bapak ajaran Kristen. Contoh, ajaran Jangan- Kristen membiarkan jangan kejahatan. gini, Uniriva, Ih, ini orang Kristen ini kalau ngomong nih, apa ini? Pak, justru Anda blunder. Kalau Anda bilang Kristen tidak mengajarkan membiarkan kejahatan, ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu namanya ajaran yang mengizinkan kejahatan terjadi berulang. Pertama, ditampar pipimu, kau biarkan. Pembiaran terhadap kejahatan. Kau kasih pipi sebelahmu, berarti kau izinkan dia berbuat jahat lagi. Inilah ajaran yang mengajarkan orang untuk mengizinkan kejahatan untuk terjadi lagi. Lalu apa kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan? Sejak kapan menghukum orang jahat adalah jahat? Kalau begitu Tuhan Anda jahat karena menghukum orang jahat. Apa ini? Dan lagi pula, agama mana yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Agama mana? Apakah ketika Pak Jokowi menandatangani Freddy Budiman karena telah menyelundupkan sekian kilo sabu, maka dihukum metong? Dihukum dia. Apakah Pak Jokowi itu jahat, menghukum orang-orang jahat? Dari mana kalian dapat logika seperti ini? Membalas kejahatan itu seperti yang dilakukan Tuhan Anda. Contoh, ketika Daud berzina dengan istri orang yaitu Batseba, Tuhan Anda mengambil istrinya Daud lalu berzinakan lagi. Itu namanya membalas kejahatan berzina dengan perzinahan. Firman Tuhan itu kan dalam Alkitab berfungsi untuk apa aja sih menurut Alkitab, ya kan? Satu, untuk mengenal Allah dan jalannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapa Inilah- Allah di situ? Hah? Apa Siapa Allah di situ? Nah, siapa Yesus siapa di situ?
Yesus siapa di situ? Anak Allah, anak domba. Sekarang Yesus Allah atau bukan? Itu masuk Nah, lagi ke ini mau menjebak saya ke Aduh, Tritunggal. bukan Saya nggak mau menjebak, mengajarkan Bang. Tritunggal kepada orang luar. Kenapa, Uni Rifa? Nggak Udah, nyampe lanjut, nanti. lanjut. Nggak usah kita aja. Berarti kita nggak berfungsi baca. buat Anda Bible. Tadi Enggak, fungsinya untuk Tritunggal itu memperkenalkan kan iman Allah. Kristen. Tiba-tiba Kalau Allahnya udah beda. saya- Udah, lanjut. Kalau Udah, saya lanjut. membicarakan Tritunggal sama Fungsi Uni Rifa, Bible nggak udah, akan kita nyambung. udah. Apalagi saya, Abang bicara Tritunggal sama saya, babak belum Iya. kalian di sini. Saya bahkan mengerti Dengarkan dulu, Tritunggal nanti biar menurut saya kasih ketulian. tahu dalilnya ya. Lanjut. Ya, fungsi firman Tuhan itu satu untuk mengenal Allah sendiri ya dan jalannya. Yang kedua untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan juga, memperbaiki, mendidik juga. Itu fungsinya ya. Yang ketiga itu untuk membawa keselamatan. Yang keempat untuk menumbuhkan iman. Yang kelima apa? Untuk menerangi jalan hidup. Untuk yang keenam adalah untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa. Yang ketujuh adalah untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya. Untuk yang pertama, dalilnya di mana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Kita dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan dan keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu adalah apa? Untuk menuntut kita kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Ya, bentar. Itu untuk keselamatan. Sorry. Yang pertama dulu. Untuk mengenal Allah ya, di Yohanes 17 ayat 3. Maaf. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya kan? Terus? Artinya apa? Melalui firman Tuhan kita mengenal siapa Allah yang sejati dan mengenal Kristus itu. Ya kan? Artinya apa? Berarti Alkitab itu untuk mengenal Allah dan jalannya. Yang kedua apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu dibicarakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga untuk membawa keselamatan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Alkitab yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Untuk menumbuhkan iman di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk menerangi jalan hidup di dalam Mazmur 119 ayat 110. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang keenam untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa di dalam Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya kan? Yang ketujuh untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya di dalam Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Jadi artinya apa? Kita sanggup memberitahu kepada kita untuk apa firman Allah ini. Gitu loh. Jadi itu Uni Rifa yang bisa saya sampaikan. Terus apa gunanya Anda sampaikan itu ke saya? Artinya jangan kita melihat firman Allah ini karena banyak firman Allah di sini, misalnya kisah tentang ada juga itu saya lihat di TikTok kemarin membicarakan tentang, ingat nggak waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan? Enggak, yang saya tanya apa gunanya Anda menceritakan guna firman Anda itu ke saya tadi itu korelasinya dengan diskusi kita apa Pak? Karena gini. Apa? Karena gini, seringkali orang pembaca Alkitab ini kan kalau beda ya sama Al-Quran kan kita harus tahu dulu ini. Kalau Alkitab kan gampang, semua orang bisa belajar Alkitab, benar nggak? Gitu. Iya, terus banyak apa? orang menyalahartikan Alkitab itu sehingga banyak yang sesat. Ya, Gitu. bagaimana cara membuktikan seorang sesat atau tidaknya? Bagaimana caranya? Anda yang paling benar berarti, yang lain sesat. Kalau yang berbeda dengan Anda berarti sesat. Bukan Nah, saya terus? klaim saya ini. Artinya gini, membaca firman Allah itu kita tidak bisa mengandalkan hanya gini. Gimana mau bilang saya sampaikan ya? Karena Gimana, banyak Pak? di dalam Alkitab ini, misalnya tentang dua putrinya si Iya, kalau itu nggak usah dijelaskan lagi. Bapak baca Yohanes 16:25 deh. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberikan Bapa kepadamu. Saya paham kalau Yesus banyak berumpama. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Mau dibahas itu kenapa? Apa kaitannya dengan diskusi kita?
Karena Uniripa tadi bilang kalau dikasih ditampar pipi kirimu. Oh, kasih berarti pipi itu kananmu. kiasan Dimaksud toh. iya kan? Oh ya Emang begitu sudah. kan? Makanya Ya saya sudah kalau bilang begitu, itu jangan teman-teman. ditelan mentah-mentah Uniripa. Iya udah kalau gitu. Sama Sudah dengan aman kita. tentang penabur benih. Iya udah Penabur itu benih juga. kiasan. Itu ajaran kiasan teman-teman, bukan ajaran yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman Kiasan muslim itu jangan maksudnya lagi. gini, kiasan dia Kiasan- maksudnya itu ada gini, artinya bahwa jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan Iya, supaya nggak ada kejahatan juga itu tidak Pak. berlanjut terus. Pak, tidak Karena ada Tuhan agama tidak, yang Pak, bukan cuma Kristen karena Tuhan Pak, tidak ada mengizinkan agama. kejahatan itu terus menerus. Iya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada Pak. Coba tunjukkan agama mana coba. Nggak perlu harus ada kiasan itu. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman Muslim. Besok-besok jangan kalian puji-puji lagi orang Kristen ini. Jangan kalian tampar mereka ya. Karena kalau kalian tampar mereka, mereka balas. Karena kalau Yesus berkata, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu cuma kiasan doang teman-teman. Ya, nggak aslinya kayak gitu. Ya. Awas lo kalian. Coba saya tanya, ditampar itu kejahatan nggak itu menampar orang? Menampar orang tanpa sebab kejahatan, tapi membalas tampar orang Iya. bukan kejahatan. Siapa Bukan bilang membalas berarti itu kita adalah harus kejahatan? Gini, Kalau memang membalas adalah kejahatan, maka setiap pembalasan kejahatan di dunia ini kejahatan. Wah, itu yang namanya kejahatan. Artinya gini apa? loh. Kezoliman itu. Kan, enggak, kita sepakat dulu, menampar itu perbuatan jahat nggak? Pak, saya sudah jujur, saya tidak mau berkali-kali loh menjawab. Menampar tanpa alasan itu kejahatan. Iya, Tapi kalau kita menampar kasih lagi ada ke alasan kanan, belum berarti kita tentu membiarkan kejahatan. kejahatan itu enggak. Aduh, Bapak Makanya ini jangan Bu. diartikan, kalau kita mengartikan Aduh, yang ditanya apa yang dia Iya, omongin? gimana, sorry, Pusing deh. sorry. Bapak Iya, kan gimana? tanya, Unirifa, menampar jahat nggak? Saya jawab, menampar tanpa alasan itu jahat. Menampar orang yang mau memperkodo anakmu itu bukan kejahatan, tapi melakukan perlindungan diri. Sejak kapan menampar? Berarti bapak kalau anak bapak diperkodok, bapak diam aja gitu? Diam aja, bapak telepon polisi, polisinya pun harus Islam, karena kalau polisi laki-laki yang Kristen nggak boleh membalas gitu. Oh, saya mau minta tolong sama teman-teman Islam aja lah, orang Islam boleh nih memukul bapak ini, kayak gitu. Bapak tolonglah Pak, bapak belajarlah esensi. Presiden kita itu menghukum para pelaku kejahatan dengan ditembak dor, para pelaku bom Bali. Menurut bapak pantas tidak ditembak dor? Pantas. Kenapa? Dia menghabisi nyawa banyak orang. Apakah ada yang melarang? Jangan ditembak mati ini nih. Disupport sama orang Kristen semuanya. Karena mereka telah mendor Bali. Jangan hipokrit kalian. Inilah yang dimaksud dengan keadilan. Ketika orang itu jahat, maka dia harus menerima kejahatannya. Bukan berarti ketika diperkodok bininya, istri Anda diperkodok, Anda perkodok bininya, itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi apa hukumannya? Makanya Islam hadir. Islam itu ketika kejahatan itu Tuhan berikan hukuman dunianya untuk dilaksanakan supaya orang jera, supaya kejahatan itu berhenti. Contoh, kalau dia mencuri, potong tangannya, tapi lihat dulu apanya yang dipotong, bagaimana kejahatannya, diadili dulu dia. Lihat kenapa dia mencuri. Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah membebaskan orang mencuri. Kenapa? Pada saat itu masa paceklik, ada alasan dia mencuri. Itu namanya Islam adil. Tapi kalau menampar laki-laki lain yang mencolek bokong istrimu, itu bukan kejahatan. Siapa bilang itu kejahatan? Sejak kapan ketika nampar laki-laki yang telah nyolek pantat istrimu dibilang kejahatan? Lucu. Ya terserah lah. Ada. Intinya saya cuma berarti menurut Bapak gitu. menyampaikan. Berarti menurut Bukan. berarti menurut Bapak Gini, kalau istri Bapak misalkan saya anak Bapak kan misalnya diskusi. No. Badan istri Bapak dijamah depan Bapak tampar laki-laki itu, berarti Bapak jahat. Ya saya tampar lah karena nggak mungkin dibiarkan Berarti kejahatan. jahat nggak itu? Jahat nggak itu? Hah? Berarti tidak semua menampar itu sebuah kejahatan. Kan Bapak sendiri Kan udah paham, tadi naluri kok Bapak dipintir berbicara. kemana-mana sih? Kita kan bicara Bapak kan tentang yang nanya. diajarkan Yesus. Artinya Yesus sedang mengajarkan apa sih yang mau kita tangkap? Bapak yang Bahwa nanya ke Yesus saya tadi. mengajarkan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sejak Gitu loh. kapan ada Pak? Agama manapun nggak ada yang ngajarin. Ada, Islam ada Ya ngajarin. udah, balas. itu selesai. Terus ngapain dibawa kemana-mana sih? Saya cuma Apa yang bertanya mau dicari tentang di tampar situ? pipi kiri kasih kanan tadi. Itu ajaran Ya. yang bukan sebenar-benarnya kah? Hah? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu betul-betul seperti itu diikuti atau tidak?
Ya tidak dong. Itu Nah, inilah artinya kenapa gini. saya katakan teman-teman muslim, Bukan. hati-hati baca Bible. Bentar dulu, saya mau ngasih tahu saudara muslim nih. Bapak diam dulu. Nanti teman-teman muslim kalau ada tertulis dalam kitabnya orang Kristen ya, Tuhan itu satu, itu tidak sebenar-benarnya, bisa jadi Tuhannya tiga. Kenapa? Belum tentu yang tertulis seperti itu sesungguhnya, karena itu perumpamaan tuh, ya. Kalau kalian ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kalian lakukan ke orang Kristen. Kenapa? Itu tidak seperti itu, karena itu cuman itu kiasan doang. Jadi ada tertulis, barang siapa yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali. Itu bohong, itu bukan begitu, itu kiasan ya. Jangan kalian ambil punya orang Kristen, ditabok kalian nanti sama mereka, karena itu kiasan doang. Ya, belum lagi kata Yesus, ada yang berjalan kepadamu 1 mil, jalan 2 mil. Itu juga kiasan itu teman-teman. Jangan kalian ajak mereka jalan 1 mil. Orang Islam berhenti baca teks Bible itu sesuai seperti yang tertulis ya. Kiasan semua rata-rata itu, karena Yesus bicara pakai perumpamaan. Oke, itu perumpamaan aja. Clear ya Pak ya, saya bantu Bapak biar orang Islam nggak salah paham lagi. Udah lanjut, Bapak mau ngomong apa sekarang? Ya mau ke mana? Intinya yang saya sampaikan tadi. Ya kalau saya sudah selesai, kita kan sudah selesai diskusinya tadi. Udah berapa kali diskusi kita selesai sebenarnya. Jadi ajaran Iya. Kristen adalah ajaran kiasan. Nanti kalau ada yang bilang, hei kami Bukan ini apa yang seperti bilang itu. lah. Tapi katanya Janganlah tadi di-framing. kiasan. Jangan di-framing ke situ. Kan Ya tadi udah kalau bilang gitu tadi, deh, ajaran Kristen adalah ajaran tadi kan udah saya perumpamaan. sampaikan, Alkitab itu Salah sendiri sudah- lagi saya. Bukan. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam Alkitab itu sanggup menyatakan bahwa fungsinya untuk apa, tadi udah saya sampaikan semua kan. Iya, fungsinya kan untuk orang Gitu loh. Kristen. Kami kan nggak berfungsi bagi kami. Saya cuma mengakui apa yang Bapak imani, bahwa ajaran Kristen itu ajaran kiasan, teman-teman. Ya, udah ngerti ya? Terima kasih banyak. Tentang Ada lagi, Pak perumpamaan Junta. tadi katanya belajar Alkitab, saya tanya tentang perumpamaan tentang benih aja. Ya ngapain saya belajar Nggak perumpamaan tahu. Alkitab? Saya belajar Coba, kitab Bapak membaca. bagaimana artinya perumpamaan tentang penabur benih? Misalnya Gunanya saya ditabur belajar di itu ini. apa? Lah, supaya Uni Rifa tahu. Loh, ngapain saya Karena belajar ada itu? Kan saya kaitannya bukan seperti Kristen. yang dilakukan Uni Rifa sendiri. Saya loh. kan bukan Uni Rifa Kristen, itu Pak, tahu nggak perlu tentang firman memahami Allah. Tapi Pak. kenapa Uni Rifa Pak, masih tetap yang mengeraskan hati? wajib belajar Karena itu itu Bapak. tadi. Pak, Itu yang wajib makanya belajar tadi. itu Bapak. Enggak, biar saya tidak sampaikan ini terakhir sebelum penutup Udah. ya. Izinkan saya menyampaikan. Ya, sampaikanlah. Sebelum saya turun. Silakan. Oke. Tentang penabur. Bentar. Nah, tadi ya ayatnya aku lupa. Bentar ya. Aduh. Udah lupa lagi. Tadi saya udah tandain. Intinya ajaran Kristen, ajaran perumpamaan. Fik, terima kasih. Besok aku bikin Ya, kalau mau judulnya. di-framing. Kalau mau di-framing ke situ ya. Aduh, tadi katanya begitu. Ini ajaran perumpamaan atau enggak Pak? Itu perumpamaan atau enggak tuh? Ajaran Bentar. tampar pipi kiri kasih kanan. Ah, Bapak ini nggak konsisten. Tadi Bentar. katanya ajaran perumpamaan, sekarang bukan lagi. Tadi iya lagi, sekarang iya lagi. Bolak-balik kita diskusi. Perumpamaan nggak nih? Perumpamaan nggak? Kalau nggak kami minta Sherlock nih, mau tampar pipi Bapak nih. Kalau kita mah orang Islam mah tegas-tegasan. Tidak Uni Rifa, itu ajaran sejati. Kami harus mengikuti Yesus. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Oke, Sherlock. Nah, kan Sherlock. Nah, kan gitu. Enak dengan kami diskusi. Oh, tidak Rifa, itu alegori atau perumpamaan. Oh, ajaran perumpamaan ternyata. Ya udah deh, udah Oh, ya, nggak apa-apa. Di dalam Gitu enak. mungkin Uni Rifa juga bisa baca ya. Di dalam Matius 13 ayat bentar. Tapi Bapak ini baik ya, respect saya. Saya senang Matius Bapak ini 13 respect ya. Sehat-sehat terus Bapak ya. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Uni siapa Rifa. nama aslinya Pak? Pak Junta asli namanya. Boru Marganya Junta Bapak. Junta. Oh, Marga. Nama asli Bapak siapa? Boru masa laki-laki. Aduh, Boru itu suara untuk saya cewek aja. ya? Boru itu untuk cewek. Boru. Oh, maaf. Iya. Itu apa namanya? Apa namanya? Marga. Marga, Marga, ya? Junta itu Marga. Oh, Iya, Bapak Marga. berarti Bapak orang Junta. Simanjunta. Oh, sifat Junta Bapak. Iya, iya, Simanjunta nomor 15, makanya dibuat 15 di situ kan. Oh, nomor 15 Nomornya itu ada. keturunannya. Urutan Iya, keturunannya. saya keturunan ke-15 Oh. Simanjunta. Oh, iya. Ya. Udah punya istri Bapak kan? Sudah. Nah, salamlah buat Eda ya. Ya, terima kasih Ya. Uni Rifa. Ya, Saya sehat-sehat, bacakan Bapak. dulu ya. Ya, silakan Saya Pak. bacakan dulu sebelum saya turun. Boleh, Pak. Tentang Boleh, perumpamaan boleh. penjelasan Yesus tentang penabur benih, yaitu di dalam Boleh, Matius boleh. 13 Jelaskan, ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu, batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan
sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa, itu tadi dikasih tahu kan. Nah, kalau saya bisa simpulkan secara pribadi, tapi jangan sakit hati ya, Unirifa. Kalau Unirifa itu tentang seperti firman Tuhan yang di semak berduri. Unirifa itu tahu Nggak apa-apa. firman Tuhan itu benar gitu. Itu pribadi saya gitu ya. Nggak apa-apa, Ya, itu nggak apa-apa. kira-kira. Thank you Unirifa. Semoga Ya, Unirifa sama-sama, dengan pelajaran abangku. kita bisa ini. Iya. Ya, Ya, thank you ya. sama-sama. Saya turun ya. Mohon maaf Unirifa. ya kalau ada kata-kata kita tadi yang agak keras, kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan buat hati Bapak dan keluarga. Namanya Iya. diskusi, tetap berdiskusi, debat itu Siap, biasa. siap. Yang tidak boleh adalah ketika perdebatan menjadikan kita saling menghabisi satu sama lain, saling menjelek-jelekan satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain. Andai pun Bapak Junta ketemu sama saya, ya kita bertemu, ya mungkin Bapak dengan keluarga bertemu di suatu rumah makan, bisa jadi Bapak traktir saya makan, bisa jadi sebaliknya. Iya. Jadi bukan karena kita diskusi ini kita saling bermusuhan. Iya. Kita tidak pernah sama satu lain tuh saling menyakiti, bahkan kita belum kenal sebelumnya. Jadi tidak perlu kita saling Oke. bermusuhan. Kalaupun Oke. ada perkataan saya boleh saya kasih penilaian mungkin pribadi nggak? Iya, boleh, Penilaian boleh. pribadi Silakan, dari boleh, apologet boleh. Islam ini yang saya lihat kayak Nandar dan lain-lain, hanya Unirifa yang masih bisa diterima ya kalau mau diskusi. Kalau yang lain-lain itu kayaknya apa ya? Jangan kayak gitu. Mungkin iya, Unirifa itu masih mungkin belajar ya. Jadi kayak apa namanya ya, kalau dibilang lebih kadarnya itu untuk berdiskusi itu lebih enak diajak diskusi itu Unirifa dibandingkan Jangan yang kembang lain-lain lubang itu. hidung saya nih, Kalau Pak. yang lain itu malah kayak ini ya, kalau saya kasih penilaian pribadi kayak Bang Zuma itu nanti apa isi ayatnya yang dibicarakan lain, yang dibacakan dia balik-balikan gitu. Jadi Iya, iya. kalau Unirifa beda, Iya. tapi Unirifa itu tidak mengada-ngada ayatnya, tapi dia memberikan pemikirannya sendiri tentang Alkitab itu. Nggak masalah, lebih enak diajak diskusi seperti itu daripada udah langsung membohongi ayat Alkitab yang dikutipnya gitu. Jadi kalau menurut Jangan. pribadi Nggak, saya mungkin maksud lebih Bapak gini enak mungkin. diajak diskusi. Saya harus luruskan dulu ya, karena bagaimanapun juga saya harus menunjukkan keadilan di sini. Mungkin maksud Bapak, Bapak menuduh Bang Zuma mempelintir Bible karena Bapak mendengarkan satu konten YouTube TikToker yang mana dia memperdengarkan Bang Zuma memutar seolah-olah. Tapi sebenarnya bukan begitu kisahnya. Saya punya videonya itu. Oh ya. Bang Zuma itu pada waktu itu abangku bilang gini, kalau memang Yesus harus disalibkan, maka isi Alkitabnya bukan begini. Kenapa? Dalam Alkitab itu kan tertulis begini, tidak mungkin orang benar dihukum bersama-sama orang jahat. Kan begitu ayatnya. Lalu Bang Zuma bilang begini, kalau memang mau memaksakan Yesus orang benar dihukum bersama orang fasik, ayatnya harusnya nggak kayak gini, tapi harusnya begini bunyinya. Hukumlah orang benar itu dengan orang fasik. Nah, ketika Bang Zuma bicara itu, dipotonglah videonya. Saya punya itu videonya, rekamannya itu. Iya. Bahkan saya mau meluruskan waktu itu, cuman saya belum sempat meluruskan di YouTube dan di TikTok karena saya waktu itu sedang masa mau tulis skripsi. Ya, padahal tidak begitu. Makanya Bang Junta, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Abang coba ngobrol dulu dengan Bang Zuma. Mungkin. Nah, kalau Abang sudah ngobrol dengan Bang Zuma itu sebenarnya sama seperti kami ini. Beliau guru saya juga. Kalau yang ngomong sama beliau itu hanya bertanya saja dan tidak membuat framingan terhadap Islam, beliau sangat santun luar biasa. Tapi ketika sudah mulai masuk ke ranah menghina agama Islam, beliau sangat keras sekali. Karena memang beliau kan laki-laki, orang Makassar, orang Batak kan suaranya juga keras, tapi belum tentu hatinya keras kan. Nah, jadi mungkin itu yang Bapak maksud. Saya harus luruskan ini, tanggung jawab saya sebenarnya. Siap. Ada itu nama Ini ini dia pengalaman mungkin. pertama saya juga ini naik diskusi. Oh, ya? Saya belum pernah masuk ke sini. Iya. Cuma makanya Memang saya tidak nggak mau semua. bahas, saya nggak mau nanya Islam. Karena saya juga memang belum belajar, Kak. Jadi nggak berani saya nyinggung-nyinggung. Saya cuman berdiskusinya ya agama Kristen dekat Alkitab gitu. Makanya tadi saya nggak menanya-nanya tentang Islam. Dari suaranya, Karena saya dari cara nggak mau, bicaranya Bapak ini kok. Dari kalau saya kan belajar psikologi karena saya ngambil jurusan PAI ya.
Saya bisa bukan sok tahu ya, orang yang pertama, orang yang terpelajar, orang yang mampu tenang dalam bicara itu intonasi bicaranya itu ndak naik drastis, dia tenang seperti Bapak ini. Artinya Bapak ini kalau boleh saya menilai juga secara pribadi, sebenarnya bukan orang yang punya tendensius masuk ke ruang debat itu untuk menyerang agama lain, tidak, tapi untuk membela keyakinannya. Karena dari tadi saya dengarkan itu intonasi bicaranya itu tenang dan dia tidak berubah, kemudian tidak membawa, beda dengan Bapak A tadi. Bapak A tadi itu ada indikator bahwa dia ingin menyerang Islam juga. Kenapa? Karena dia berani membawa sesuatu yang tidak tertulis, mengatakan Nabi Muhammad mati diracun, kan itu fitnah. Nah, jadi saya orang yang diperintahkan untuk bersikap adil. Maksudnya, kalau misalkannya Bapak Junta di sini diskusi akademik dengan saya sangat senang sekali. Kalau cuma bertanya saya pun saya senang sekali. Kalau hanya untuk menjelaskan pun, ini mungkin saya harus batasi. Kenapa? Room ini kan room Islam. Prioritasnya adalah mengajarkan Islam. Tapi kalau ada teman-teman Kristen menjelaskan agamanya, tentu kalau emang itu sesuai dengan Bible, kita tidak boleh kritisi. Tapi kalau tidak sesuai dengan Bible, tidak sesuai dengan skolar-skolar, kita boleh kasih tahu loh. Menurut ini begini loh. Itu namanya dialektika. Jadi begitu Pak Junta. Saran saya kalau Bapak memang ingin terjun di dunia dialektika ini, saran saya adalah Bapak, ini saran saya Pak. Kalau Bapak niatnya untuk follower dan uang, Bapak jadilah penghujat. Akan banyak yang mensupport Bapak. Tapi kalau Bapak betul-betul baik dan betul-betul mengajarkan ajaran Yesus yang katanya ajaran kasih, walaupun itu perumpamaan tadi ya, Bapak hanya akan berakhir seperti Pak Budi Asali, Pak MYM, kemudian seperti teman-teman Kristen Yohanes lainnya kayak Mikana, akan ditinggalkan pelan-pelan. Tapi kalau Bapak ingin terkenal di TikTok, ya, Bapak tiru Edis sama RK, sama Agatha dan Sopiatul, hujat Islam habis-habisan. Bapak akan diikuti oleh teman-teman Kristen Bapak. Coba Bapak lihat. Oke, thank you diskusinya. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. selalu. Itu saran Ya. aja. Itu sebenarnya satir saya ke Bapak itu. Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Semoga Ya, keluarga sama. juga sehat di dunia ya. Karena Ya, di akhirat saya tidak sama-sama. bisa mendoakan itu. Kecuali Bapak siap. beriman kepada Allah. Siap. Terima kasih Oke. Pak Junta. Kalau Bapak mau turun, saya Sama-sama, bantu Rifa. turunkan. Iya, bolehlah Oke. dibantu turunkan. Ya, sehat-sehat Pak Junta. Luar biasa respect Sama-sama, dengan Pak Undiri. Junta. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, keren sekali. Ya, jadi tidak semua teman-teman Kristen itu memang motivasi masuk ke ranah TikTok itu mereka tuh nyerang Islam teman-teman. Ada yang ke trigger, ada yang memang motivasinya untuk menghujat. Dan kita bisa nilai itu dari cara dia bicara nanti. Ya halo Mabiring, Muslim non Muslim. Kristen nggak? Oke, Mabiring, ini adalah room dialektika lintas iman. Di room ini kita mendiskusikan tentang keyakinan dan keimanan. Untuk apa? Untuk menambah wawasan tentang keimanan, untuk meluruskan segala sesuatu yang memang telah dibengkokkan, untuk memberi pandangan sebagai hak sebagai warga negara Indonesia juga. Nah, di sini kamu sebagai non-muslim boleh bertanya tentang agama saya atau boleh menjelaskan agamamu, nanti saya akan tanggapi karena saya juga belajar agama Kristen. Mau menanggapi atau mau bertanya silahkan, itu pilihan kamu. Di sini menghujat kita turunkan. Ya, Ya, karena saya terima tidak kasih, minta Kak teman-teman Rifa. buka cam. Ya, silakan Udah Mabiring. menaikkan saya. Saya sih naik gara-gara itu captionnya itu ya, Paulus nabi palsu. Oke, Jadi saya mantap. sangat tertarik dengan palsunya. Biasanya kalau dengan palsu pasti ada motif di baliknya itu. Mantap. Apa motif Paulus menjadi nabi palsu? Coba dulu satu terangkan aja. Baik. Terima kasih. Karena di sini sudah masuk ke tema baru, mungkin saya putarkan musik untuk pindah tema dulu ya. Saya niru komanya inspirasi itu keren banget tuh. Kalau mau pindah tema tuh ada musik, boleh nggak? Bang Yonatan, putar musik dong yang jeng jeng jeng. Kita pindah tema nih. Keren loh kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau. Baik teman-teman, kita pindah ke tema baru. Temanya adalah siapakah nabi palsu menurut Yesus? Sepakat Mabiring kita bahas ini? Motif Kak, motif. Oh, motif. Nabi Oh, kalau palsu. motif, oke. Motifnya apa? Motif nabi palsu itu mengambil keuntungan secara pribadi, ingin eksistensi. Betul. Ya. Oke, betul. Baik, kalau Ya. begitu. Saya akan tunjukkan bahwa Paulus menggenapi motif untuk menjadi nabi palsu, yaitu mendapatkan keuntungan. Saya tunjukkan data dulu ya. Jangan di luar kitab ya. Oh iya dong. Dalam Bible dong. Dalam Bible. Masa di luar Bible? Kan Paulus itu hanya ada di Bible. Benar nggak? Nah, mari kita bahas tentang kenabian. Di-mute dulu adekku, Mabiring. Abang bilang kau itu adik kau. Berapa umurmu?
Adik-adik aku rupanya. Wah, muda aku kata dia loh. Berapa umur rupanya, Bang? Berapa umur Abang? Hah? Ih, baru kali ini aku diadik-adikkan orang loh. Ih, bangga kali loh aku loh. Selama ini aku dikakak-kakakkan orang loh. Bahkan ada yang manggil aku nenek-nenek loh. Ini baru aku ih, bangganya kali aku. Ih, senang kali aku diskusi kali ini loh. Ih, Bang Biring. Dipanggilnya adik aku. Mak. Bang Mabiring. Mari kita baca. Pertama, nabi palsu ini kerjaannya ngerampok. Di mana tertulis 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Dapat tunjangan, bro. Ya, supaya aku dapat melayani kamu. Yang kedua, dia minta dipuji. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi hodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu, dan dia membenarkan dustanya. Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan dia meminta upah duniawi, saudara-saudaraku, dalam kasih nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak nabi palsu ini. Motivasinya terlihat sekali, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dan dia mengajarkan ajaran dengan berdusta, yaitu bernyamar menjadi serigala berbulu domba, supaya diakui kebenarannya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia menyisipkan ajaran-ajaran pagan. Motivasinya apa? Melakukan sinkretisme dalam kitab KPR 17:28, kisah para apostolos. Sebab di dalam dia kita hidup itu ternyata kutipan dari Epimenides atau Haratus. Dan juga dia mengatakan yang bukan firman Tuhan untuk menyelewengkan manusia, karena ingin menyesatkan manusia, karena bapaknya adalah iblis, menginginkan kematian Yesua HaMasyiah, bahkan menikmatinya. Luar biasa sekali. Inilah motivasi nabi palsu, saudara-saudara. Hah? Kemana abangku tadi, woi? Hah? Kemana abangku tadi? Abang turun saja, tapi abang nggak bilang. Adik abang tinggalkan, abang ini sungguh tegaan. Orang Islam itu nggak sejahat kalian ngedit Bible, nggak. Kalau mau tambah diedit bang, tambah berantakan lah. Aduh, nggak kebayang dah kalau kita mau ngedit mah. Bener, Yesus bukan jadi Tuhan lagi, jadi budak di situ. Bener kalau mau ngedit, betul lah, yakin lah. Nggak usah diedit aja, udah hancur-hancuran. Udah ngesot-ngesot oten katanya. Mohon maaf ya. Ya Allah. 2000 tahun lebih bang. Ayolah. Kalau zaman dahulu mungkin lah masih ada pemakluman lah, Anda nggak tahu karena nggak ada beritanya, nggak ada informasinya. Nah hari ini Anda cuma tinggal klik doang. Anda mau pak dari bahasa orisinalnya keluar. Ya, mau mengetahui apa ada semua sekarang. Lalu Anda masih menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Itu akalnya itu gimana sih ya? Coba bang, pelan-pelan aja. Silakan bang. Bang Nasir Rames. Yoi, sehat selalu, alhamdulillah. Bang Rames, dari tadi nih udah 7 ya oten tumbang loh. Ya, cuma dari kalimat yang tadi doang. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Nah, dari tadi nggak ada satupun oten yang mampu ya kan membantah. Lalu Anda mengatakan itu dipelintir. Dipelintir mananya? Aduh. Bang, jangan jadi berhala di situ, Bang. Kemarin jadi berhala ya, pingsan loh.
Tuh kan. Bang Rames. Oh, minta di. Bunda masuk, Bunda Rahma. Ya aku nyimak ini menunggu mereka buka data ke dia. Kasih Wih, jangan langsung ditampar dulu lah. Saya di blok, siapa yang ngeblok? Nggak ada yang ngeblok lah. Masa ngeblok sih? Aduh. Terbuka kok, nggak ada yang mute kok, terbuka kok. Ini fitnahan lagi Dajjal ini. Mampus kau lah. Pasang pipi kiri kananmu biar kau agak-agak merah gitu kan. Suaranya nggak ada. Masa Ya sih? itu baru dia mute tadi enggak, sekarang dia mute. Pandai kali kok banyak alasan. Ayo, nah sekarang kebuka, coba ngomong. Bang Rames, ingat nasi rames ya, nasi rames. Dia suaranya Rames nggak ada, apa suaranya nggak ada, ntar dia nge-report lagi. Jangan ya. Itu namanya kejahatan berantai itu. Kalau Anda diam ya kan lalu bilang ada yang ngeblok, nggak taunya ada yang nge-report sendiri. Aduh, janganlah. Aduh. Itu namanya bohongnya bukan main. Janganlah gitu. Jangan karena mentang-mentang kalian pengikut Paulus, kalian suka nipu-nipu. Apa kata Paulus? Kalau dengan dustaku, jangan terlalu inilah. Ayo Bang Rames, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kembali ke rumah bapak dia ya. Kabur saudara-saudara, nggak bisa menunjukkan data. Kabur ternyata. Ayo Dia naik nggak bisa. pendeta Ini pastor. Oten nggak bisa ngomong di sini karena apa, banyak bidadari yang cantik-cantik kali ya. Iya ya. Jadi dia grogi. Udah Jangan-jangan cantik-cantik. begitu nih. Ada cantik-cantik yang di atas. Ini kita Iya. naikkan yang cantik-cantik. Aduh. Jadi dia mau ngomong juga nggak bisa ya. Jadi terpatah-patah ngomongannya. Aduh, bahaya juga ini. Ngeri yang cantik-cantik udah di atas. Ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya tekan mute lah. Oh, udah 8 orang yang tumbang nih ya. Dari sebelum Jumatan sampai pulang Jumatan loh. Satu pun nggak ada Oten yang mampu membantah. Aduh. Ini framingnya dibawa loh, kejam nih si ajaran Paulus. Jangan kalian blok lah. Nggak ada itu, mute kalian terbuka, mute-mu terbuka itu. Siapa yang mic-mu ngeblok lagi dari tadi orang mute-nya kebuka, semuanya kebuka. Nggak ada yang mute, Bang. Malu-maluin lah. Ngapain nge-mute Oten? Rugi. Orang memang Justru mau Oten semakin diskusi. banyak ngomong, semakin banyak yang dia sampaikan Oten, semakin lemah dia nantinya. Semakin banyak yang dipertanggungjawabkan. Tadinya cuma Yesus, semuanya ya nggak, pokoknya ruwet. Ya namanya juga bidadari ya, cantik main lah. cantiknya. Cuy. Bunda Rama ganti akun Bun. Tadi yang pertama. Iya, ke Ben. Ya Allah, ke Ben tadi. Padahal niat kita kan, enggak ada hujatan. Naik lagi. Duh, naik lagi tuh Bunda. Ayo Bang, gak ada yang mute. Ayo buka mute itu, buka ini. Rames. Suara saya kedengaran? Kedengeran. Lanjut. Suara saya kedengaran? Oh, ini baru kedengaran. Tadi di blok tuh. Iya, jadi saya tanggapi ya. Jangan fitnah siapa yang blok. Ini baru ke mute. Oh, bawa fitnah aja kau. Tadi kita nggak ngapa-ngapain. Orang mau diskusi, Oh, masa sekarang kita mau mute? sekarang kenapa di mute? Kenapa di mute sekarang? Iya, Oke, karena kenapa kau di mute Tadi lagi? dites Kau dulu, bawa coba doang. fitnah. Sekarang udah Bang bicara. Oke, sekarang bicara Bang. bicara. Silakan Oke. sepuas-puasnya. Oke, saya akan menjawab ya. Yesus dikatakan utusan karena firman Allah diutus ke dunia untuk menjadi manusia. Untuk menunjukkan bagaimana manusia bisa sampai kepada Allah itu. Allah Kan yang kita bahas itu. Loh, kalian jangan Maksud milih. apa? Oh, Kan ini ini gimana yang ku mute bawa, yang ku suruh bahas, yang ku suruh jawab. Oh. Pernyataan Yesus. Ini mute. Ngapain Iya, kau saya kemana-mana? jawab. Nih, Saya jawab. dijawab Itu ini. saya jawab. Apa kau jawab? Nih, Itu nih. saya udah Buka jawab. ya.
Nah, Menurut sebagai Yesus, data di bukti- Bible ini. Sebentar. Bang. Bang, Sebentar, menurut saya Yesus, selesai dulu. Bang. Gak bisa, Untuk Bang. membuktikan bahwa Bang, janji Bang. Allah itu adalah benar Tidak ada janji di sini. Kita nggak bahas Allah janji. Ini. membuktikan, Menurut Allah Yesus. menjanjikan bahwa Kenapa kok manusia alama? Itu Kita akan nggak bahas bangkit. alama. akan dihakimi. Siapa yang bahas Dan kebangkitan? akan Siapa yang terangkat bahas ke surga. penghakiman? Ini dulu menurut Yesus. Sebentar. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Menurut Yesus. Menurut Yesus dia tadi Bible Tuhan ini. saya sudah Siapa yang membuktikan Tuhan? itu. Bagaimana dengan Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Kau punya korek kuping nggak di sampingmu? Korek-korek lah Tuhan biar kau Anda denger. menjanjikan ada kebangkitan Kenapa enggak? ke Tuhan saya? Iman kami tidak Menjanjikan mengimani ada kebangkitan Tuhan enggak? turun ke bumi disalib telanjang, nggak ada bagi kami Saya itu, nggak tidak ada bahas begitu. tentang turun ke bumi. Saya bahas ini. Saya Ini kan yang kita bahas nih. Saya bahas. Bisa nggak kau jawab ini Saya yang ku bahas tampilkan Tuhan nih? Anda menjanjikan kebangkitan enggak? Ku bilang kan, kau cuma framing kan di bawah kan, kau Tuhan sama-sama satu Anda Korintus. menjanjikan Kau memang ada benar, Bang. kebangkitan. Bang, memang kau ini 1 Korintus Kalau dia 14:10. janji, Oten dia bisa botol. membuktikannya enggak? Dia bisa membuktikan enggak? Kau bisa jawab ini apa enggak nih? Tuhan Ini Anda menjanjikan ada pengangkatan ke surga enggak? ini kau Kalau bilang dia aja, kau janji, ini jawab dulu, Dia jawab dulu, bisa nih, jawab dulu. membuktikan enggak? Nih biar ku tempeleng kau pertanyaan biar kau saya. paham ya. Nih ku tempeleng pipi kirimu, pipi Sampai kananmu. mencret lu enggak bisa Ape jawab. krab lu. dagu ini kau sampai berak darah, bukan lagi kau mencret berak darah ini Saya kau. lebih baik Kalau kau bisa memilih jawab Tuhan ini, yang kau sudah berak darah, sumpah kau berak Yang darah ini. tidak Kau hanya jawab ini. janji, Kau yang berak tidak hanya darah. janji, Nih. Berarti kau nggak bisa tapi jawab ya. membuktikan. Sok pinter kau dibawa ya. Kau nggak bisa jawab ternyata ya. Lihat aja kan mereka Ya lihat Allah, adik mereka memang mute kan, kabar-kabarin. adik kan. Karena kau Dari 1 tadi, Korintus 14:10 orang nggak dibawa bisa jawab. Oten sosokan. botol karena Kristus. Kau botol Nggak ada demi ilmu, mengimani Anda, nggak ada perkataan ilmu. Paulus. Belajar Nah, banyak. kau turun lagi. minum ergot. Jangan Bisa ya, jawab Dad, kan? Jangan ya. Bilang dulu bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak nih? Menurut Yesus data di Bible ini siapa yang Tuhan? Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Ayo. Nggak kemana-mana aku. Selesaikan dulu masalah di Biblemu ini. Yesus itu adalah firman Allah. Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu Bapa. Kami umat Kristen. Yesus bilang bukan Yesus Tuhan itu kan, Bapa. Ding? Saya tanya, Bapa, Yesus Bapa. bukan Tuhan kan? Enggak, di Tuhan, sini yang Tuhan nih. Dengar, Tuhan Sang Pencipta itu sama seperti Bunda Rama. Di dalam Bunda Rama itu ada jiwa dan ada. Saya tanya, di sini Ada data di jiwa Biblemu, dan ada roh. siapa yang Tuhan? Di dalam Biblemu ini siapa yang Kan Tuhan? mute. Kenapa Siapa yang kalian Tuhan data? panik ini? Data di Biblemu ini menurut Yesus Terbukti siapa ya, yang Tuhan? Terbukti ya, kalian tuh hanya menang di suara. Nggak ada Yang ilmu Tuhan di kalian. Biblemu ini siapa? Yang Tuhan di Biblemu, jujurlah, yang Tuhan di Biblemu menurut Yesus siapa? Hanya berani mute kalau diskusi. Menurut Yesus siapa Jangan yang Tuhan di sholat kalau Biblemu? diskusi dengan saya. Menurut Yesus siapa yang Tuhan di Biblemu? Menurut Yesus loh. Siapa yang Tuhan? Baca ulang. Kata Yesus, aku bersyukur. Itu adalah firman. Yesus Bukan adalah Tuhan. firman Allah. Bukan Tuhan, bukan Firman Tuhan. Allah, firman Yesus Allah yang bukan punya Tuhan. kuasa. Saya ulang. Yesus Tuhan bukan kami, Tuhan. Loh, kok kami, Tuhan lagi? Tuhan yang hidup. Tuhan kami itu Tuhan yang hidup. Siapa? Yaitu Siapa itu Bapa. Tuhan? Menurut kau siapa? Bapa sebagai sang sumber dan Kalau Yesus? Allah Yesus, sebagai sumber segala, Yesus apa? dan Yesus adalah firman Allah. Bukan Tuhan. Loh, emangnya firman Loh. Allah pernah diciptakan? Firman Allah pernah diciptakan. Saya tanya ulang, Yesus Tuhan atau bukan? Kalau Bapak Saya tanya, Yesus kalau Tuhan Bapak, atau kalian bukan? jangan mute. Saya tanya. Yesus hanya utusan Nabi. Pintar-pintar Bang. Wih, keren. Keren Bang kalian Willy. mute? Kenapa? Saya tanya ulang ya, Ini di kandang kalian, ini di kandang kalian loh. Jangan panik, santai. Jangan Apanya panik?
Aduh, Santai aja, santai Oten, aja. Oten. Ya. Otak Anda Mana itu sudah kan mana terbakar banyak bukti B2, B1. janji Tuhan Anda kepada Makanya Anda? rusak otak Anda itu. Waduh, Mana modal bukti congor aja. janji Data Tuhan mana data, Anda data. kepada Anda bahwa ada Datanya mana kebangkitan, datanya? ada penghakiman Rocos dan terus ada kamu. terangkat ke surga. Janji Tuhan Anda mana buktinya? Saya pertanyakan. Ayo. Oke, sudah. Oke. Aku lanjut ya. Aku lanjut bernarasi, baru Anda lanjut ya. Ya, satu-satu. Jadi begini ya, Bang ya. Biar aku bernarasikan sedikit tentang kecacatan dalam ketuhanan Yesus itu. Datanya ada di Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan, dalam hal ini Yesus, daripada dia yang mengutusnya, dalam hal ini Bapa. Seorang Yesus dalam hal ini hamba hanyalah utusan jangan daripada Anda Tuhan tambah-tambah. yang mengutusnya. Anda Dengar tambah-tambah. dulu, aku belum selesai Anda tambah-tambah. bernarasi. Yo, silakan. Anda itu modal congor. Ini ada data ini. Ya, oke, aku lanjut ya. Apa maksud perkataan Yohanes 13 nomor 16 ini? Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba biasa atau utusan, sama seperti nabi-nabi lainnya yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Selain itu, dia Tuhan yang mengutusnya lah yang memberikan kuasanya. Maka benarlah apa kata pepatah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, maka cepat atau lambat akan tercium juga. Dalam hal ini, sepandai-pandainya Bible menyembunyikan kemanusiaan Yesus itu, maka cepat atau lambat Yesus ini akan kembali menjadi manusia. Karena di mana si Yesus ini berasal, yakni dari manusia, maka akan kembali menjadi manusia lagi. Pantas saja biangkerok permusuhan, peperangan, penganiayaan di dunia ini, karena nama Yesus yang dipaksa menjadi Tuhan oleh sionis-sionis manusia yang tidak bertanggung jawab. Tuhan membuktikan dirinya sendiri, cepat atau lambat, maka dunia akan mengetahui Tuhan yang Kapan sejatinya selesainya? itu adalah Tahun siapa. depan baru selesai. Tahun depan Ya, baru sabar selesai. Bang, sedikit lagi Bang. Ya. Oke, maka terbongkarlah semua kepalsuan dari Tuhan Yesus ini. Lewat perwakilannya api inilah kita mengetahui kebenaran itu, menyingkap tabir kepalsuan dari ketuhanan Yesus itu sendiri. Silakan lanjut Bunda. Oke, saya tanggapi. Dari ayat yang dia ambil saudara-saudara, ayat itu pada saat Yesus membasuh kaki murid-murid, sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, seorang tuan tidak lebih rendah dari hamba tidak lebih tinggi dari tuan. Tapi di sana Anda menambahkan kalimatnya, saudara. Anda boleh berbohong kepada Ya, nyantai aja Weleng. Silakan Weleng sama Kristennya ini. Udah lama sudah dapat. Ya, sorry dapat Ustaz. pelanggaran satu Di kali, sini, bukan? di sini agak voice sedikit. Ya, lanjut. Ya, kalau 2 kali pelanggar, wah, tumbang lah akunku. Ya, Aku ini akun baru ini. Tadi bukan akun yang tadi Ustadz. Oh, lanjut. Lanjut dulu Bang Willy. Akun baru ini Ustadz. Ya, mana ini si Rames? Ya, jadi begini ya, Bang Iya, Rames ya. jadi, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, aduh, saudara. tadi Dengar. kamu diam, aku diam. dengar Sekarang aku baik-baik ngomong, dulu. kamu ngomong. Dengar baik-baik. Sekarang dengarin. Gimana dong? Lanjut. Anda pelintir ayat kami, ayat kitab suci kami, Anda pelintir, Anda tabrakan dengan yang hal yang berbeda, Anda tabrak sana sini, ya. Padahal di sana ayat yang Anda kutip, ayat itu kita pakai data by data. pada saat itu data, saya kutip data, tapi data itu pada saat Yesus membasuh kaki murid-murid. Jadi Yesus bilang sama murid-murid bahwa mereka pun harus melakukan hal itu, karena seorang tuan tidak hanya karena membasuh kaki murid-muridnya dia lantas tingkatnya berubah, tidak ada seperti itu. Itu maksud dari ayat yang Anda coba untuk bengkokkan, saudara.
Nah, saya ingin tunjukkan kepada Anda, ya. Saya ingin bukti nih. Anda kan mengatakan kitab kami itu amburadul, palsu. Saya ingin tahu ini mana yang palsu nih. Ya. Saya minta kepada Anda, di saya Yesus terangkat disaksikan oleh banyak orang. Dan sampai saat ini jasadnya tidak ada. Di Anda Isa diangkat oleh Allah itu disaksikan oleh siapa? Saya tanya ini. Silakan. Siapa nih yang mau maksud? Ya lanjut Bunda. Agak voice di sini. Ramas, ini yang kau hadapi ini sesama Kristennya, Ramas. Jadi ya bertanya sama Kristennya aja lah. Jangan bawa ke Al-Quran. Ya, Ngapain saya Ustaz, diskusi kalau- sama orang Kristen? Kalau Saya pamit turunnya ya, atau sama begini Kristen ya, memang Ustaz kalau Oten sama Oten itu biasanya itu. Maaf ya, terima itu harus- kasih itu pasti saudara tuh, semua. Oten sama Oten Terima itu. kasih ya. Saya pamit turun. Wah. Mau pakai data ini kok kabur sih? Udah belum selesai diskusi udah kabur. Baru data juga cuma data modal congor. Gimana dong? Nggak nyambung lah itu. Jadi gimana ini? Kalau belum ada yang bernarasi, biar aku lanjut bernarasi nih. Boleh ya bernarasi sedikit ya Ustaz? Silakan Weleng, silakan. Ya oke, sambil nunggu hoten-hoten yang lain ya aku bernarasi sedikit. Jadi gini ya. Ya biar 147 penonton ini juga yang di bawah bisa lebih paham ya. Aku rasa perdebatan tentang konsep ketuhanan dari Yesus itu sendiri ya tidak akan bisa selesai sampai kiamat sekalipun. Kalau aku mungkin ya ada konsep lain buat menyadarkan teman-teman noten ini dengan memakai data-data yang ringan-ringan saja ya. Gak usah lah pakai data dan bahasa Ibrani tentang kata-kata Tuhan, tata, kerajaan yang lainnya ya. Yang ada di depan mata dulu lah ya. Kalau memakai data tentang kursi roda dan data-data tentang tahta itu sangat mudah ya buat hoten-hoten, buat menyangkalnya dengan argumen beginilah, begitulah ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi begini, seperti kita tahu ya bahwa ketuhanan Yesus itu turun ke dunia dengan memakai sosok jenis kelamin laki-laki ya, yang mempunyai penis kan. Nah, kita setuju dengan konsep ketuhanan ini ya. Oke, jadi aku lanjut. Jadi begini ya buat saudara-saudara koten yang masih belum tersadarkan dan istilahnya masih dalam kesesatan ya, karena dogma mungkin dan doktrin ya. Sekali lagi doktrin yang menyesatkan inilah sehingga saudara-saudara kuoten ini terus saja berargumen bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Oke, di sini aku akan menjelaskan bahwa konsep ketuhanan di Bible itu yang menuhankan Yesus sungguh rancu ya dan amburadul. Bagaimana mungkin ya sosok manusia yang berkelamin, yang mempunyai penis dan parahnya lagi penisnya itu tidak digunakannya, tapi hanya sebagai pajangan semata. Sungguh konsep ketuhanan ini adalah konsep ketuhanan yang tidak maha adil, yang dimana kita tahu sendiri kan bahwa konsep ketuhanan itu maha adil dalam segala aspek kehidupan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan itu harus hadir sebagai laki-laki yang berkelamin, bukan sebagai perempuan atau memiliki dua natur seperti itu ya? Jawab. Pertanyaan ini sengaja aku lontarkan ya buat membuka akal pikiran dari kawan-kawan kita yang oten ini. Mungkin yang ada yang di bawah juga ya, yang sedang tersesat, agar mereka bukan saja modal imani, tapi juga bisa memakai akalnya yang sudah diberikan Tuhan kepada umatnya. Kalau nggak ada yang bisa menjawabnya, minimal jangan bani typing lah, naik lah, kita berdiskusi ya.
Kita akan sini banyak guru-guru kita yang akan siap mengobati sakit mental, kecacatan otak-otak oten. Oke, lanjut. Biar Anda semua ini waras ya. Kapan Dan kau tidak waras, lagi Weleng? menuhankan sosok makhluk. Weleng. Nama Yesus sebagai Tuhan. Ya, Weleng. gimana Ustaz? Iya, kau juga oten. Kapan warasnya? Aku ini bukan sembarang oten ini Ustadz. Aku kan oten yang sudah tersadarkan ini. Ya, sisa sedikit terapi lagi lah, biar dipoles seperti itu ya Ustadz ya. Biar lebih mantap lah. Kira-kira seperti itu Ustadz. Naikkanlah Ustadz. Aku bukan moderator ini ya Ustadz. Naikkanlah oten-oten yang lain ya. Iya. Dan bisa berlanjut. Oke. Jangan ngopi, Weleng. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Bunda Rahma monitor, Bunda Rahma. Bunda. Bunda Rahma monitor. Panggilan kepada Bunda Rahma. Bunda Rahma. Nah, Bunda Rahma lagi makan ini. Mana lagi sini otennya nih? Ayo oten naik silakan. Yang mau merasakan sensasinya ganti Tuhan, naik aja lah. Ayo.
Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.